So let's revise again last week because some of you probably were not there. Why uh, the 38 blessings? Ya, jadi mari kita ulang lagi gitu ya. Kenapa sih kita harus mempelajari 38 berkah utama ini? It happens that in the time of the Buddha, there were discussions about what is considered blessing. Jadi pada masa kehidupan Sang Buddha itu ada perdebatan apa sih yang disebut dengan berkah? And there was one opinion that a blessing is when you wake up in the morning and see something beautiful. Ada yang bilang nih, oh berkah itu kalau kita bangun pagi terus kita melihat sesuatu yang cantik. So the first person said that if you wake up in the morning and see beautiful images, that is considered a blessing. Oke, jadi orang pertama tuh bilang, oh kalau kita bangun pagi itu kita melihat sesuatu yang indah itu sudah termasuk berkah. But the second guy didn't agree. Nah, tapi orang kedua nih nggak setuju. He said, what happens if you're blind? You cannot see anything, then you will not have any blessings in life. Dia bilang, gimana kalau kita terlahir buta? Kan kita nggak bisa lihat apapun, maka berarti kita tidak terberkahi dong. If you are able to listen to beautiful sound in the morning, that's blessing. Terus dia bilang, oh kalau kamu bisa mendengar suara yang indah di pagi hari, itu juga berkah. And the third guy didn't agree. Nah, orang ketiga nggak setuju. He said, what if you heard somebody fight or you hear something unpleasant, then you don't have blessing? Katanya gimana kalau kita dengar orang berantem atau kita dengar kata-kata yang tidak menyenangkan, berarti kita tidak punya berkah dong. Being able to appreciate the nature, the beauty of everything is a blessing. Terus dia bilang, oh ya udah kalau gitu, kalau kita bisa menikmati alam, menikmati pemandangan alam, itu adalah sebuah berkah. And this debate lasted for 12 years. Nah, debat ini tuh berlanjut sampai 12 tahun They were unable to find the answer. dan tidak bisa menemukan jawabannya. The debate lasted for 12 years. Oke, jadi debatnya itu berlanjut selama 12 tahun. And eventually it went on to the angels, to the devas, Nah, bahkan para dewa-dewa juga mengikuti perdebatan ini. who couldn't find the answer either. So they went to the king of the devas. Yang juga bingung jawabannya apa. Jadi mereka tanya lagi ke Raja para Dewa. Please help us. The humans are debating and we do not know what the answer. Jadi dewa-dewa itu bertanya, aduh Raja Dewa tolong bantu kami dong. Para manusia ini sedang berdebat dan saya juga nggak tahu jawabannya apa. And eventually they decided to ask the Buddha. Dan akhirnya Raja Dewa ini meminta bantuan kepada Sang Buddha. And the Buddha said, it's not what you will see, Dan Sang Buddha bilang bahwa berkah itu bukan sesuatu yang kita lihat. Udah ada yang bisa tebak nggak? Jadi bukan sesuatu yang bisa kita lihat, bukan sesuatu yang bisa kita dengar, bukan sesuatu yang bisa kita apa lagi. Ya. yeah, unmute. Okay, so it's not what you hear, it's not what you see, it's not about the mood. Ya, jadi bukan sesuatu yang bisa kita lihat, bukan sesuatu yang kita bisa dengar, bukan sesuatu yang bisa kita nikmati, But the Buddha gave 38 answers. tapi Sang Buddha memberikan 38 jawaban. And these 38 things are considered stepping stones. Dan 38 hal ini disebut sebagai batu pijakan. Like ladders that will take you to the better versions of yourself. Seperti tangga yang akan membantu kita menuju ke diri kita yang lebih baik. So let's take a look at number one, okay? Oke, mari kita lihat dari yang nomor 1. The number one that we will talk today is not associating with fools. Oke, hal pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tidak berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana.
Anyone who have, you know, who are friends with bad people, raise your hands. Siapa di sini yang punya teman-teman yang jahat? Angkat tangan. No one, right? Wah, there's someone, Lupi. Oh, are you sure? Let me ask again. Anyone who have bad friends? Oke, Bantu tanya lagi nih ya. Apakah di sini ada yang punya teman-teman yang jahat? Okay, okay. Then, what you have to do is not to spend time with them, okay? Ya, nah kalau misalnya kalian ngerasa, oh aku punya teman-teman yang nggak baik nih, ya jangan berteman sama mereka ya. Let's look at this image. Ya, kita lihat gambar ini. We all have two sides, right? Nah, kita selalu punya dua sisi. The good side and the bad side. Sisi yang baik, sisi yang buruk. Every one of us, Semuanya punya. right? Betul? Anyone who have only good side, raise your hands. Siapa di sini yang yakin hanya punya sisi yang baik? Angkat tangan. Anyone who have both side, raise your hands. Siapa yang punya dua-duanya? Angkat tangan. Okay. Anyone who have only bad side, show yourself. Nah, siapa yang hanya punya sisi jelek aja? Angkat tangan. No one, okay? All right. So we all have two sides. Ya, jadi kita semua punya dua sisi. Sometimes we also make our parents unhappy, right? Ya, kadang-kadang kita juga bikin orang tua kita tidak bahagia. So what's the meaning of fools in this sense? Jadi apa sih yang disebut dengan orang yang tidak bijaksana di dalam pelajaran ini? Because the Buddha said, don't associate with fools. Karena Sang Buddha bilangnya jangan berhubungan dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Fools are those who think inappropriately, speak inappropriately, or do things inappropriately all the time. Nah, yang disebut tidak bijaksana itu adalah orang-orang yang berpikir yang tidak pantas, berbicara yang tidak pantas, dan bertindak yang tidak pantas. It's like he's being controlled by the dark side the whole time. Seperti dia itu dikendalikan sama sisi gelapnya terus sepanjang waktu. And that's why we should not spend time with them, right? Dan itu sebabnya kenapa kita tidak boleh menghabiskan waktu bersama mereka. So don't hang out with fools. What do we mean? Nah, jadi kalau dibilang jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, artinya apa? Don't join the activities. Jangan ikut kegiatannya mereka. Don't get too close to them. Jangan deket-deket sama mereka. Don't trust them. Don't give them your stuff. Jangan percaya sama mereka. Jangan pinjem-pinjemin barang kepada mereka. Because if you spend time with a fool, Karena kalau kita menghabiskan waktu bersama mereka, that will lead to being a pessimist, kita akan jadi orang yang pesimis. being delusional, Orang-orang yang punya pikiran tidak benar, no peace of mind, tidak ada kedamaian batin, having negative energy, punya energi yang negatif, having bad habits, punya kebiasaan yang buruk, breaking precepts, dan langgar sila. cheating, Sukanya nyontek, and trying to take advantage of you. dan juga kita suka dicurangin dan diambil untung dari orang lain. And they are not trustworthy as well. Dan juga mereka ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. So we should not spend time with them. Jadi orang-orang ini tidak pantas untuk kita habiskan waktu bersama. It's like they have diseases in their mind. Seperti mereka ini punya penyakit di dalam pikirannya. Think about when we had COVID few Nah, years kita ago. ingat-ingat nih waktu beberapa tahun lalu kita terdampak COVID. If we stay close to those who have COVID, Nah, kalau kita deket-deket sama mereka yang sedang penyakit COVID ini, we will be infected by COVID, right? nah kita akan ikut kena COVID juga. So we have to wear mask Sehingga kita harus pakai masker, and we have to
the best is to stay away from them. Dan yang paling penting adalah kita harus jaga jarak sama mereka. But if you are not sure who can be considered fools, Tapi kalau kita nggak yakin nih, oh orang ini bijaksana apa enggak ya? because they might not be this obvious, Karena mungkin mereka tidak seterang-terangan ini. right? If you see someone grabbing a gun, definitely they're fools. Stay away from them. Ya kalau mereka emang udah pegang pistol, ya mereka pasti orang jahat. Kita pasti jauh-jauh dari mereka. If you see someone smoking drugs, stay away from them. They're definitely the fools. Ya kalau mereka udah ngerokok, udah pakai narkotik, narkoba, itu udah pasti orang bodoh. Jadi kita harus jauh-jauh dari mereka. But these days, it's difficult to tell. Tapi sekarang ini susah untuk kita membedakan. So the best is to ask your parents. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan bertanya kepada orang tua kita. Because your parents have had so many friends before. Karena orang tua kita sudah punya banyak sekali teman-teman di sepanjang hidupnya mereka. So they know better who are fools, who are not. Jadi mereka lebih tahu siapa orang yang pantas untuk berteman sama kita dan tidak. So it's important, definitely. Jadi sangat penting untuk kita bertanya pada orang tua kita. And we cannot know easily as well. Dan kita juga tidak mudah untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Because sometimes the fools speak true 3 times and speak false 7 times. Karena kadang-kadang orang-orang yang jahat ini, mereka bicara benarnya 3 kali, tapi bicara bohongnya 7 kali. We cannot know for sure. Nah, kita nggak tahu, jadi mana yang benar, mana yang bohong. However, if they invite us to wicked path, they're fools. Nah, tapi kalau misalnya mereka mengundang kita untuk jadi seperti mereka, If someone asks you, hey, now we're gonna kill someone, then they're fool, right? kalau tiba-tiba ada yang bilang, ayo ikut aku mau ngebunuh orang. Nah, itu udah pasti orang jahat. Because killing is a wicked path. Karena membunuh itu adalah sesuatu yang tidak baik. That breaks precepts. Dan itu melanggar sila. Or if they were asked to do something, Atau kalau misalnya mereka mau melakukan sesuatu. and they say they will do it, Nah, terus mereka bilang, mereka akan lakukan. but they don't do it. Tapi mereka nggak lakukan. When they have to study, they play somewhere. Ketika mereka harusnya belajar, nah mereka pergi ke tempat lain. When it's lunchtime, they play somewhere. Ketika harusnya makan, mereka pergi ke tempat lain. They don't do what they're supposed to do. That's a fool. Nah, kalau mereka melakukan sesuatu yang harusnya mereka tidak lakukan, itu juga orang yang tidak bijaksana. And if they don't understand what is good, what is bad, what is right, what is wrong, that's also a fool. Nah, kalau misalnya mereka juga nggak bisa bedain nih, mana yang baik, mana yang buruk, nah itu juga adalah yang tidak bijaksana. And if you try to warn them, hey, don't do this, it's inappropriate, they don't listen to you. That's also a fool. Nah, terus kalau kita udah kasih tahu mereka nih, ini tuh nggak baik, tapi mereka tetap lakukan, nah itu juga mereka tidak bijaksana. Or if they have to follow some rules and they don't do that, that's a fool. Atau harusnya mereka mengikuti aturan, tapi mereka langgar. Nah, itu juga adalah orang yang tidak bijaksana. Any of your friends who have these characters, don't spend time with them. Nah, kalau kalian inget nih, oh ada nih teman-teman aku yang kayak begitu. Nah, jangan ditemenin. Remember, maybe they have some virtues like 30%. Ya, mungkin mereka tuh hanya punya kebaikan sekitar 30%. But they have bad habits 70%. Tapi mereka punya nilai buruknya 70%. If we spend time with them, maybe we are going to be like them.
Kalau kita menghabiskan waktu sama mereka, kita akan jadi seperti mereka. If you know betta fish, Nah, kalau kita tahu nih, ini betta fish, ikan beta. betta fish will change their color according to what they see. Nah, ikan ini itu bisa berubah warna tergantung sama apa yang mereka lihat. If you want red betta fish, then give red paper to the betta fish. Nah, kalau kita mau dia warnanya merah, maka kita kasih kertas merah ke mereka. If you want yellow betta fish, then let them see yellow paper. Nah, kalau kita mau warnanya jadi kuning, nah minta mereka ikan-ikan ini lihat kertas kuning. Betta fish will adapt their color based on what they see. Nah, ikan ini akan mengubah warnanya sesuai dengan apa yang mereka lihat. We human beings will also be like something that we see, we hear, and we interact with. Nah, kita manusia juga sama. Kita akan mengikuti apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita berinteraksi dengan siapa. So, why do people associate with fools then? Nah, jadi kenapa sih ada orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana? Because they are a fool themselves. Ya, karena mereka juga memang adalah orang yang tidak bijaksana. Or maybe they used to be a fool in a previous life. Atau mereka dulunya di kehidupan yang masa lalu itu adalah orang yang tidak bijaksana. So, this life, they are very familiar with being with the fools. Jadi di kehidupan sekarang tuh mereka merasa akrab dengan sesama teman yang kurang bijaksana. Or maybe they share mutual karma so that they have to stay together. Atau mereka pernah melakukan karma bersama sehingga mereka saat ini harus tetap hidup berdekatan. Or maybe they have wisdoms but don't use it. Atau sebenarnya mereka punya nih kebijaksanaannya tapi nggak dipakai. Or maybe they are not smart enough to think about what will happen if they hang out with fools. Atau mereka emang kurang pintar untuk tahu apa sih akibatnya kalau berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Or they have not found Kalayanamit or good friends. Atau mereka tidak menemukan teman yang baik atau kalayana mitra. So what about us? Do you have Nah, fools in your life? nah, jadi bagaimana dengan kita? Apakah ada teman-teman kita yang termasuk kategori tidak bijaksana ini? Anyone who like, yeah, I still have fools in my life. Ya, yang merasa, oh masih ada nih teman-teman yang tidak bijaksana di sekitar saya, Bante. Because sometimes it's tough because you cannot just run away from them, right? Karena kan kadang-kadang susah ya, kita nggak bisa langsung nggak berteman sama mereka. But believe me, there are 7 billion people in the world. Tapi Bante bilang, ada 7 miliar orang di dunia ini. You can unfriend fools the same way that you unfriend friends from social media. Kita bisa nggak temenan sama orang-orang yang jahat, sama kayak kita nggak follow orang di sosial media. And I suggest that you can make new friends. Dan kita bisa mencari teman yang baru. So let me show you one video here. Nah, Bante mau kasih lihat sebuah video. Right, let me get the sound right. Okay. Um, Here you see the effect of associating with fools. Nah, ini adalah dampak kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana. You see, the first buffalo say, yeah, it's a crocodile. No, no, it's a wood. Nah, yang pertama bilang, itu tuh buaya. Enggak, itu tuh kayu. Itu It's kayu. crocodile. It's a Itu wood. buaya. Wood. Kayu. Oh, Eh, it's being eaten, right? nah, dia dimakan ya. It's a crocodile after all. Oh, buaya ternyata.
See, this is what's gonna happen if you stay with fools. Ya, ini adalah yang terjadi kalau kita berteman dengan orang yang tidak bijaksana atau yang bodoh. Initially, the buffalo that got eaten, he thought that for sure that's the crocodile. Ya, kerbau pertama itu udah pikir, yakin kok kalau itu adalah seekor buaya. But the fool buffalo said, no, 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 just a wood, right? Tapi kerbau yang kedua, yang kurang pintar itu bilang, ah enggak, itu cuma sebuah kayu, sebuah kayu. And when we listen to that again and again and again, Dan waktu kita dengar lagi, we will begin to believe that false is true, true is false. kita akan mulai mikir nih, jangan-jangan yang salah tadi adalah benar. Yang tadi saya pikir benar itu adalah salah. So, if we do not associate with fools, what will happen? Nah, jadi kalau kita tidak berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana, apa yang terjadi? We will not be taken to a wrong path. Pertama, kita tidak akan masuk ke jalan yang salah. We be able to maintain our good deeds. Dan kita akan bisa menjaga perbuatan baik kita. We will have time to do more good deeds. Kita punya waktu untuk melakukan lebih banyak kebaikan. And we will not be harmed or troubled by the fools. Dan kita tidak akan disakiti atau dilukai oleh yang tidak bijaksana. We will not be criticized or framed by other people. Kita nggak akan dikritik, tidak akan ditipu oleh orang lain. We will not be misunderstood or misjudged by other people. Kita tidak akan disalah sangkain atau tidak dipercaya oleh orang lain. Our life will prosper. Dan hidup kita akan sejahtera. We will feel happy. Dan kita akan merasa bahagia. And we can cut the negative energy flow. Dan kita bisa potong energi negatif dari hidup kita. Anyone who feel like it's important not to associate with fools, raise your hands. Siapa di sini yang merasa, wah penting banget nih untuk kita nggak temenan sama orang-orang yang tidak bijaksana, angkat tangan. Right. Okay, good. Oke, It's bagus. important, right? Ya, sangat penting ya. Right. So, again, if you are unsure, you can ask your parents. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak yakin, kita bisa tanya orang tua kita. You can ask your teachers. Kita bisa tanya guru kita. Or maybe you can ask a monk. Atau bisa tanya ke Bante. But what happens if, well, they are like fools in the family? Ya, tapi gimana kalau ternyata orang yang tidak bijaksana ini ada di dalam keluarga kita? What if they are in our class? What if they're in our family? Ya, gimana kalau mereka ternyata ada di dalam kelas kita, menjadi anggota keluarga kita? Avoid confronting them. Ya, yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk tidak berkonflik atau bermasalah sama mereka. So if they make a call to you, Oke, kalau misalnya mereka telepon kita, hey, this Saturday, let's go and smoke some drugs. oke, Sabtu ini ayo kita keluar dan kita ngerokok yuk. Then you will hang up. You will not pick up the call. Ya, jadi langsung aja tutup, matiin, gak usah diangkat teleponnya. But if they are in front of you, Nah, tapi kalau mereka datang langsung ke depan kita, then you will speak very little and you will go away. ya, jadi kita jawab singkat-singkat aja terus kita langsung pergi. But what if you have to talk longer? Nah, tapi gimana kalau kita harus ngomong lebih panjang? You have to be more mindful. Nah, kita harus lebih sadar. If you practice meditation, you have to keep your mind with you, not let them take your mind away. Karena kita belajar meditasi, kita harus jaga pikiran kita bersama kita, jangan dibawa sama orang lain. And make sure that you are not a fool yourself. Dan pastikan bahwa kita itu bukan orang yang tidak bijaksana. It's important not to let the evil force control our minds and become a fool ourselves.
Jadi jangan biarkan kuasa kegelapan itu menguasai pikiran kita dan membuat kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Again, we have two sides in the mind. Karena bagaimanapun kita punya dua sisi ini. If you don't believe me, when you try to do something new, there will be two voices in your head. Kalau nggak percaya, Bante tanya nih, kalau kita lagi mau melakukan sesuatu, pasti kan ada dua suara di kepala kita. Like when your parents say, let's do some homework, Misalnya orang tua kita bilang, ayo kerjain PR-nya. you will have two voices. Ada dua suara. Yeah, I'm gonna do homework now. Oh, oke, oke, mau dikerjain sekarang. No, let's do it later. I want to play some game first. Enggak lah, nanti aja kerjainnya, saya mau main game dulu. Anyone who have two voices, raise your hands. Yang punya dua suara kayak gini, angkat tangan. Okay, right. That's very normal. Nah, itu sangat normal. Then the good voice try to whisper to you, no, you have to do it now because the deadline is coming up. The teachers will get angry if you don't submit the homework. Nah, suara yang baik itu berusaha untuk ingetin kita, kamu harus kerjain sekarang, karena waktunya udah mepet. Nanti kalau misalnya nggak selesai, guru kamu bakal marah. Oh, it's okay. I will play just half an hour. That doesn't hurt. And I will come back and do the homework later. Tapi suara satunya lagi bilang, nggak apa-apa lah, cuma berapa menit doang, nanti kita akan kerjain lagi nanti. These two voices fight in your mind, right? Nah, dua suara ini tuh berantem di dalam kepala kita. Which one wins? Nah, yang mana yang menang? The good one Yang baik or the bad one? atau yang jahat? Anyone? The good voice wins. Yang suara yang baik yang menang, angkat tangan. Oh, okay, good. Oh, bagus, bagus. Anyone? Always the bad boy wins. Siapa di sini yang selalu membiarkan suara jahatnya yang menang? No bad voice? No, yeah, that's good. Oh, oke, If bagus, you bagus. meditate, for example, Nah, kalau kita meditasi misalnya, your mind will be strong pikiran kita akan menjadi kuat. and the good voice will win. Dan suara yang baik ini akan menang. But if you don't meditate, Tapi kalau kita tidak meditasi, your mind can become weaker pikiran kita akan menjadi lebih lemah. and the bad voice may win. Dan suara yang jahat ini akan menang. And if the bad voice keeps winning again and again and again, Dan kalau suara jahat ini menang lagi, dan lagi, you can become a fool yourself. kita akan bisa jadi orang yang tidak bijaksana. And no one will want to associate with you. Dan tidak ada orang yang akan berteman sama kita. Okay? Oke? If you still have bad friends or fools in your Nah, life, kalau kita punya teman-teman yang nggak baik, teman-teman yang tidak bijaksana dalam hidup kita, the Buddha say no blessing. Sang Buddha bilang, itu bukan hidup yang terberkahi. You cannot change. Kita tidak bisa mengubahnya. Your life doesn't have a future. Hidup kita tuh tidak ada masa depannya. You have a brighter future Padahal kita tuh punya masa depan yang lebih terang. if you can make sure Kalau that kita bisa meyakinkan, you don't have fools around you in your life. kalau kita tidak punya teman-teman yang tidak bijaksana dalam hidup kita. That's number one Nah, itu berkah yang pertama. out of 38. Dari 38 berkah yang Sang Buddha sampaikan. But it's the first step, Tapi ini langkah pertama. like the first ladder. Seperti tangga pertama. If you want to go to the second step, you have to pass the first step. Kalau mau naik ke tangga kedua, kita harus lewatin tangga pertama. Okay, then what if you don't have fools anymore? You like unfriends all of them. Oke, jadi gimana kalau kita udah nih nggak temenan sama semua orang-orang yang tidak bijaksana? I think it's important to unfriend them on social media. Ya, dan juga Bante bilang harus juga unfollow orang-orang yang tidak bijaksana ini dari sosial media kita. Because if you see them on your feed, you're gonna be like better fish.
Karena kalau kita masih lihat mereka di scrolling-scrolling Instagram kita, kita akan kayak beta fish ini, ikan beta ini. right? So, the second blessing is associate with the wise. Nah, jadi berkah yang kedua adalah bertemanlah dengan orang-orang yang bijaksana. But why? Nah, tapi kenapa? Okay, if we don't become friends with fools, that should be enough. Why do we have to associate with the wise? Mungkin kan kita pikir, saya kan udah nggak temenan tuh sama orang-orang yang nggak bijaksana. Kenapa saya harus temenan sama yang bijaksana? Who are the wise, by the way? Lagian siapa sih orang yang bijaksana? The wise are those who think appropriately, speak appropriately, and act appropriately. Nah, orang bijaksana ini adalah orang-orang yang berpikir yang pantas, bicara yang pantas, dan bertindak yang pantas. And they know clearly what is good, what is bad, what is right, what is wrong, what they should do, what they should not do. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tahu persis mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. So you see here, they are controlled by the good Ini, wise all the time. mereka ini adalah orang-orang yang dikendalikan sama suara-suara baik setiap saat. Good, right? Nah, ini baik ya. Anyone who listen to only the good voice? Siapa di sini yang hanya mendengarkan suara-suara baik di pikirannya, angkat tangan. Okay, good voice. Excellent. So these are the contrast between the fools and the wise. Nah, ini adalah perbandingan antara kita berteman sama orang yang tidak bijaksana dan bijaksana. The fools may pretend to help you, but they don't help you. Orang yang nggak bijaksana itu bisa pura-pura bantuin kita, tapi sebenarnya enggak. You see this image, Ya, kita red lihat one. gambar yang merah. The person is fallen into a hole, a very big hole. And the person tried to reach the hands, pretending to help, but he didn't actually give the ladder. Jadi ada orang yang jatuh nih ke lubang yang sangat dalam yang di gambar merah itu. Nah, orang yang ngebantuin dia itu nggak benar-benar ngebantuin karena dia cuma ngulurin tangannya, padahal di sebelahnya itu ada tangga. That's the habit of a fool. Nah, ini adalah kebiasaan dari orang-orang yang tidak bijaksana. Pretend that they want to help, but they don't help. Mereka pura-pura mau bantuin kita, tapi sebenarnya mereka nggak bantuin. But the wise is the opposite. Tapi orang bijaksana itu kebalikannya. They really help. Mereka betul-betul membantu. And no matter how hard their life is gonna be, they help you the best they can. Dan tidak peduli seberapa berat kondisi kehidupannya mereka, mereka melakukan yang terbaik untuk bantuin kita. So the reasons we have to associate with wise as well is because we want to know for sure who are fools and who are wise. Dan alasan paling penting kenapa kita harus berteman dengan orang-orang bijaksana ini adalah supaya kita tahu persis mana sih orang yang bijaksana dan tidak bijaksana. Because if you ask a fool a question, Karena kalau kita tanya pertanyaan ke orang yang tidak bijaksana, are you a fool? apakah kamu nggak bijaksana? They will say, no, I'm not. Dia pasti bilang, enggak, saya enggak. If you ask the fool, are you a wise? Tapi kalau kita tanya ke orang yang tidak bijaksana, apakah kamu bijaksana? They will say, yes, I am. Dia akan bilang, iya dong, saya bijaksana. But we cannot know for sure. Tapi kan kita tidak pernah benar-benar bisa tahu If we do not have a real wise friend, kalau kita tidak benar-benar punya teman yang bijaksana. if you have a real wise friend, Nah, kalau kita punya teman yang beneran bijaksana, you will know for sure that who is wise, who are fools. kita akan tahu mana yang sebetulnya memang bijaksana, mana yang tidak. And wise people always have gratitude. Dan orang yang bijaksana itu selalu memiliki rasa syukur. Like we have gratitude for our parents.
Seperti kita punya rasa syukur kepada orang tua kita. But fools do not. Tapi yang tidak bijaksana tuh nggak punya. When you help them, they don't remember. Kalau kita bantuin mereka, mereka nggak ingat. But wise people, you help them, they remember, they will pay you back. Tapi kalau orang yang bijaksana, kita bantuin mereka, mereka akan ingat dan mereka akan balas kebaikan kita. Wise people will abstain from negative deeds. Dan orang bijaksana itu akan menghindari semua perbuatan buruk. They will not break any precepts. Mereka tidak akan melanggar satu sila pun. But fools will break precepts. Tapi yang tidak bijaksana akan melanggar sila. Wise people will also stop others from doing negative deeds. Nah, orang bijaksana juga akan menghentikan orang lain untuk melakukan perbuatan buruk. Don't do this, it's not good. Nah, jangan lakukan ini tidak baik. That's the threat of wise people. Nah, itu adalah karakteristik dari orang-orang yang bijaksana. Wise people always help others. Dan orang bijaksana selalu membantu orang lain. Fools will not help. Dan orang yang nggak bijaksana tuh nggak mau bantu. And now you know who are wise, who are fools. Nah, sekarang kita bisa bedain nih, mana sih orang yang bijaksana dan tidak. They will invite us to a proper path. Orang bijaksana akan menuntun kita ke jalan yang benar. They are responsible. Mereka bertanggung jawab. When they have to do homework, they do homework. Kalau harus bikin PR, mereka bikin PR. When they have to get up early in the morning, they get up early in the morning. Kalau harus bangun pagi, mereka bangun pagi-pagi. When they have to do assignments together with other friends, they do the assignment with the friends. Kalau mereka harus bikin tugas sama teman-teman, mereka bikin tugas bareng-bareng. They will not break precepts. Mereka tidak akan langgar sila. Because they know what is good, what is not, what they should do, what they should not. Karena mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, dan mana yang nggak boleh. And if they do something wrong, because everyone can do something wrong. Dan kalau mereka sampai buat kesalahan, karena ya siapapun bisa membuat kesalahan, and they receive advice, mereka mau menerima masukan. they will not get angry. Mereka nggak akan marah, Oh, that's important. dan sangat penting loh itu. If someone gives you advice, Kalau ada orang yang kasih masukan ke kita, you have to thank them. kita harus berterima kasih pada mereka. Thank you for giving me advice. Terima kasih karena sudah memberikan masukan kepada saya. Don't be mad at them. Jangan malah marahin mereka. Because if you mad at them, you are a fool. Karena kalau kita malah marahin mereka, kita jadi tidak bijaksana. But if you thank them, you are a wise. Tapi kalau kita berterima kasih kepada mereka, kita menjadi orang yang bijaksana. Suppose that you talk loud, Mungkin kita ngomongnya kencang banget. and your friends say, oh, you talk too loud. Come on, we need more peace. Mungkin terus ada temennya bilang, kamu ngomong kencang banget. Pelanin dikit dong, kita butuh ketenangan. If you get angry, Nah, kalau kita marah, you are a fool. nah kita jadi tidak bijaksana. But if you smile and thank you for giving me warning, you are a wise. Tapi kalau kita senyum, terus kita bilang, oh iya terima kasih sudah ngingetin. Nah, kita jadi orang yang bijaksana. And the wise will be able to follow any rules, any code of conduct, and also precepts. Dan orang bijaksana ini akan bisa mengikuti aturan, mengikuti sila, mengikuti semua tata cara yang berlaku. So, how do we associate with the wise? Jadi bagaimana kita bisa berteman dengan orang-orang yang bijaksana? We have to visit them. Tentu saja kita harus bertemu sama mereka, mengunjungi mereka. Or maybe make a call to them. Atau mungkin telepon mereka. Spend time with them. Nah, kita menghabiskan waktu dengan mereka. And be honest. Dan jujur. Be honest means that you share who you really are. Jujur artinya kita menjadi diri kita yang sebenarnya. If you need some advice, be honest with them and share your problem.
Kalau kita butuh bantuan dari mereka, kita berbagi masalah kita pada mereka. Because if you don't share your problem, they don't know your problem. Karena kalau kita nggak kasih tahu mereka apa masalah kita, mereka juga nggak tahu. Then you will listen to the advice. Dan kita harus dengerin masukan You dari will mereka. remember that advice. Kita ingat apa masukan mereka. You will think about that advice. Mulai kita renungkan apa masukan mereka. And you will practice that advice. Dan kita akan melatih apa yang mereka sampaikan kepada kita. And if we associate with the wise, Dan kalau kita berteman dengan orang-orang bijaksana, we will have positive attitude, kita akan punya sikap yang positif. being optimist. Kita jadi orang yang optimis, We will be wise. kita jadi bijaksana, And we have the peace of mind, kita punya kedamaian dalam batin, positive energy, kita punya energi yang positif, good habits. kita punya kebiasaan yang baik, We will have opportunities and fortune. kita akan punya kesempatan dan juga kemakmuran. We will be patient and will persevere more. Kita akan punya kesabaran dan ketangguhan. And we will spend times wisely. Dan kita akan menghabiskan waktu dengan baik. And that's totally the opposite of associating with the fools, right? Dan ini adalah semua kebalikan dari berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana. You will become the person who you spend time with. Ingat, kita akan menjadi siapa yang berteman dengan kita. If you spend more time with the fools, Kalau kita menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang yang tidak bijaksana, you'll be infected kita akan terinfeksi. and maybe become a fool yourself. Dan kita akan menjadi orang yang tidak bijaksana juga. But if you spend more time with the wise, Tapi kalau kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bijaksana, let's look at the benefit. nah kita lihat nih manfaatnya apa. It's easy for the mind to feel more relaxed and sabai. Akan menjadi lebih mudah untuk pikiran kita merasa lebih santai dan sabai. And you be more responsible and wise. Kita menjadi lebih tanggung jawab dan juga lebih bijaksana. You have positive mindset. Kita punya pola pikir yang positif. You don't have to face negative consequences from bad deeds. Kita tidak harus mengatasi akibat dari perbuatan buruk kita. You'll be understood and accepted by others. Kita akan dipahami dan diterima oleh orang lain. Life will be full of happiness and prosperity. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. It's going to be easier to meditate and purify the mind. Dan juga menjadi lebih mudah untuk meditasi dan mensucikan pikiran kita. So these are two very important steps Ini adalah dua langkah yang sangat penting. that belong to the first group of the 38 blessings. Dan ini masuk ke dalam kelompok pertama dari 38 berkah utama. Because the 38 blessings could be like 38, sometimes not easy to remember. Nah, karena kan 38 berkah utama itu ada 38 ya, susah kayaknya untuk ingat semuanya. The Buddha grouped them into 10 groups. Nah, Sang Buddha mengelompokkannya menjadi 10 kelompok. Group number 1, important, turn back on unwholesomeness. Nah, kelompok yang pertama ini sangat penting nih untuk kita membalikan hal-hal yang tidak baik. Walk away from the darkness. Ya, kita menjauhi kegelapan. Face towards the light. Kita menuju jalan yang terang. It's important, right? Nah, ini sangat penting kan? To face the brightness Untuk mencari jalan yang terang. and turn away from the darkness. Dan kita menghindari hal-hal yang gelap. But we're not done yet. Tapi kita belum selesai, Because the last one, karena yang also terakhir to show respect to those who are worthy. adalah untuk kita menghormati yang pantas untuk dihormati. That's blessing number 3. Nah, Giving itu respect adalah and encouragement to those who are worthy. Nah, itu adalah berkah yang ketiga. Kita memberi rasa hormat dan juga menghormati siapa yang patut dihormati. This one, if I would make it
easier to understand, there is one word that we can talk about. Nah, kalau berkah ini mau dibuat mudah, Bante mau ringkas ini jadi satu kata. And the word is to idolize. Nah, kata itu adalah untuk mengidolakan. Do you have an idol? Nah, siapa di sini yang punya idol? Anyone who have an idol? Siapa di sini yang punya idola? Okay, you Oh, have idols. Who are your idols? siapa di sini idola kita? Some people idolize athlete, Ada yang mungkin ngefans misalnya sama atlet, like this guy. seperti anak ini. Do you know him? Ada yang tahu kenal siapa ini? Okay. Anyone who idolize him? Siapa di sini yang juga idolanya adalah Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Okay. Oh, there are many fans here. Oh, ada banyak nih ternyata fansnya. And you see this little boy. Nah, lihat nih anak kecil ini. What is he doing? Apa yang dia lakukan? He tries to be like Ronaldo, right? Dia berusaha untuk menjadi seperti Ronaldo. It seems that we will try to be the person who our idol is. Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dilakukan sama idola kita. So when we idolize someone, Jadi waktu kita mengidolakan seseorang, we try to be like him or her. kita berusaha menjadi seperti mereka. If you idolize a football player, Kalau kita mengidolakan pemain sepak bola, maybe you try to play football apakah kita akan belajar main bola and celebrate goal like Ronaldo. dan kita merayakan golnya seperti Ronaldo? And this is the difference between number 2 and number 3. Dan ini adalah bedanya berkah kedua dan yang ketiga. Because number 2 is about having good friends around you. Karena berkah yang kedua itu bicara tentang kita harus punya teman-teman yang bijaksana di sekitar kita. So that your life is full of people who will help you. Sehingga hidup kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang dapat membantu kita. When you may do something wrong, they say, don't do that. Kalau kita melakukan kesalahan, ada orang-orang yang ingetin kita, jangan begitu. And when you're doing something right, they support you. Dan kalau kita melakukan hal yang baik, mereka mendukung kita. And when you're in trouble, they help you. Dan kalau kita ada dalam masalah, mereka bantu kita. They are the wise or good friends. Mereka adalah orang-orang yang baik atau teman-teman yang bijaksana. But number 3 is different. Tapi nomor 3 itu berbeda. Say that you abstain from associating with bad friends. Misalnya nih, kita udah nggak berteman sama teman-teman yang tidak bijaksana. Don't associate with bad fools. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana. And then you associate only with good friends. Terus kita hanya berteman dengan orang-orang yang bijaksana. But then you will idolize someone. Tapi kemudian kita mengidolakan seseorang. But who we should idolize? Tapi siapa sih sebetulnya harus kita idolakan? Never idolize fools. Tentu saja kita jangan mengidolakan orang-orang yang tidak bijaksana. Because you will inherit their characters. Karena kita kemudian akan ketularan sama karakteristiknya mereka. But also do not support fools by having their affairs. Ya, dan juga jangan mendukung orang-orang yang tidak bijaksana ini dengan support mereka. Like fools make t-shirt and you buy that t-shirt, you support them. Seperti misalnya mereka bikin kaos terus kita beli, nah itu kita juga jangan. Fools have YouTube channel, you click like, you support them. Nah, kalau misalnya yang tidak bijaksana ini punya channel YouTube, terus kita like, kita subscribe, itu kita dukung mereka, itu juga nggak boleh. So don't idolize them, okay? Jadi jangan mengidolakan orang-orang yang tidak bijaksana, oke? And this also include do not have improper decorations. Dan ini juga termasuk jangan mempunyai dekorasi-dekorasi yang tidak pantas. This is a picture of someone smoking. Nah, ini adalah gambar seseorang yang merokok.
Maybe it's a painting. Ya, mungkin ini adalah hanya sebuah gambar. You should not have this painting at home. Tapi jangan punya gambar seperti ini di rumah. Anyone who have painting of smoking person at home? Ada di sini yang di rumahnya punya gambar orang merokok? No, okay, good. Bagus, bagus. Or, like poster of something inappropriate. Ya, atau poster-poster atau gambar-gambar dari hal-hal yang tidak pantas. Like someone smoking, someone drinking, Seperti orang merokok, orang minum minuman keras, violence, kekerasan, or even nudity. atau mungkin mereka yang tidak pakai baju. Don't hang those posters or images at home. Jangan gantung gambar-gambar ini atau poster-poster ini di rumah. Because this one is about giving respect only to those who are worthy. Don't give respect to those who are not worthy. Karena kita harus menunjukkan rasa hormat kita hanya kepada mereka yang patut untuk dihormati. Jangan menghormati mereka yang tidak pantas untuk kita hormati. So instead of hanging those images at home, Jadi daripada kita gantung gambar-gambar ini di rumah, what about having like Buddha altar at home instead? bagaimana kalau kita meletakkan altar Buddha di rumah kita? So that you will pay respect to the triple gems. Sehingga kita bisa memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana. And if you idolize Buddha or the triple gems, Dan kalau kita mengidolakan Sang Buddha atau Sang Tiratana, you will study more the Buddha's teachings. kita akan mempelajari lebih banyak ajaran Buddha. Or if you idolize, today we don't have Buddha, but like Buddhist monks, Atau kalau sekarang kan Sang Buddha sudah tidak ada, kita bisa mengidolakan para bante. you will listen to the monks' teachings Kita akan mau mendengarkan ajaran-ajaran dari para bante. and be able to follow their advices. Dan akan bisa mengikuti masukan-masukan atau ajaran-ajaran dari para bante. So this includes things that you use, decorations at home, Dan ini termasuk benda-benda apa yang kita pakai, dekorasi apa yang kita ada di rumah. but do not idolize or respect improper things like just a tree. Tapi jangan kita mengidolakan sesuatu yang nggak penting seperti sebuah pohon. Why do you bow to that tree? Kenapa kita harus namaskara ke pohon itu? Oh, it's a magic tree. Oh, mungkin itu adalah pohon yang sakti. If I bow to that tree, I win lottery. Ya, kalau saya namaskara ke pohon itu, saya nanti menang lotre. That's not good. Nah, itu tidak bijaksana. We still consider this that we should give respect to things that will totally change our life. Ya, kita harus memberikan rasa hormat kita kepada hal-hal yang betul-betul bisa mengubah hidup kita. Make it wiser, Buatlah pilihan yang bijaksana. understanding more Dhamma. Dan kita perlu untuk menghormati hal-hal yang membuat kita memahami Dhamma lebih dalam. So according to this, what kind of person we should idolize? Jadi berdasarkan semua ini, orang seperti apa sih yang perlu kita jadikan idola? Buddha, of course, we should idolize. Tentu saja Sang Buddha perlu kita idolakan. Because the Buddha is an enlightened one. Karena Sang Buddha adalah yang sudah tercerahkan. He discovered the secret of the universe all by himself. Beliau menemukan rahasia dari alam semesta ini dengan dirinya sendiri. He also teaches us his discovery. Dan juga beliau mengajarkan kepada kita hal yang beliau temukan. The second group, Nah, kelompok yang kedua, the monks who practice the Buddha's teaching and also share with us. para bante yang mempraktekkan ajaran Sang Buddha dan juga mengajarkannya kepada kita. That we should idolize and give respect to. Ya, kepada mereka-mereka, para beliau-beliau ini kita perlu untuk menghormati dan mengidolakannya. Number 3, Yang nomor 3, kings or rulers or like
prime minister, presidents, any leaders who are virtuous. Para raja, para pemimpin, presiden, atau pejabat-pejabat yang memiliki moral yang baik. If they're good, we should follow their advice, right? Ya, kalau mereka memang adalah orang yang baik, kita perlu untuk mengikuti arahan mereka. Because if we do not follow good person's advice and we follow the advice of bad person or bad leaders, probably that's not the prosperous way. Karena kalau kita tidak mengikuti arahan-arahan yang baik, kita ikuti arah-arahan yang buruk, nah itu akan membawa kita juga ke jalan yang tidak baik. And the fourth group Nah, kelompok yang keempat are parents. adalah orang tua kita. Because of them, Karena mereka, we are who we are today. kita bisa menjadi siapa diri kita saat ini. We should idolize our parents Nah, kita harus menghormati, mengidolakan orang tua kita. and listen to their advices. Dan harus dengar masukan-masukan dari mereka. And then the teachers Dan juga para guru that give us knowledge yang memberikan kita pengetahuan. and give us advices about good friends and bad friends. Dan juga memberikan kita informasi tentang siapa sih teman yang baik dan tidak baik. And also in the workplace, Dan juga di tempat kerja, boss para atasan kita, or any leaders atau para pemimpin kita, who are good, we should follow them. yang baik kita harus ikuti. So these are groups of people that we should consider idolizing. Nah, ini adalah kelompok-kelompok orang yang patut dan pantas untuk kita hormati. Or you can idolize a singer, you can idolize an athlete, Ya, mungkin kita bisa ngefans sama penyanyi, sama atlet, but those will not necessarily make you the path to Dharma. tapi mereka-mereka ini tidak membawa kita mengenal Dhamma. So you should idolize this group of people as well. Nah, jadi kita harus juga mengidolakan kelompok-kelompok orang yang ini. By Bagaimana caranya? when we idolize, we also show respect. Ketika kita mengidolakan seseorang, kita menunjukkan rasa hormat. And we can show respect two ways. Dan kita bisa menunjukkan rasa hormat kita dengan dua cara. Offering, Dengan memberikan persembahan, like to give flowers to Buddha seperti kita mempersembahkan bunga kepada Sang Buddha, or to offer food to the monks. atau mempersembahkan dana makanan kepada Yang Mulia Bhante. But we also show respect by practicing. Dan kita juga menunjukkan rasa hormat dengan melatih diri. Not only that you bow to the Buddha, Ya, bukan hanya kita bernamaskara pada Sang Buddha, but if you idolize the Buddha, you also will have to practice his teaching. tapi kalau kita betul-betul mengidolakan Sang Buddha, kita melatih ajaran beliau. And that's the best way to idolize someone. Dan itu adalah cara terbaik untuk mengidolakan seseorang. Both bodily actions, Dengan perbuatan badan, speaking about him, dengan membicarakan tentang beliau, or thinking about him. atau kita berpikir tentang Sang Buddha. These are proper ways to idolize, to show respect, and to give respect to those who are worthy. Ini adalah cara-cara yang pantas untuk kita mengidolakan seseorang, untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang patut untuk dihormati. These are not worthy of your respect. Dan ini semua yang ada di layar ini adalah yang tidak pantas untuk rasa hormat kita. These are worthy of your respect. Sementara yang ini adalah yang pantas untuk kita hormati. And do not give respect to wrong person, Dan juga jangan memberikan hormat ke orang yang salah. because this sometimes also refers to giving reward. Karena kadang-kadang ini memang memberikan penghargaan kepada kita. Suppose that your classroom has like 30 students. Misalnya nih, di kelas kita ada 30 murid. Of course, there are good students Tentu saja ada murid-murid yang baik and some not so good ones.
Ya, dan ada beberapa yang kurang baik. But if teachers give compliment to those bad ones, Tapi kalau gurunya itu memberikan pujian kepada yang kurang baik, what will you feel? perasaan kita seperti apa? Not happy, right? Nah, kita kan nggak seneng ya. Because you feel that the teachers should give compliment to the good students. Karena kita merasa, oh harusnya kan yang dipuji anak-anak yang baik. In company, for example, Di perusahaan misalnya. if the boss will give present, Kalau bos mau kasih hadiah, he also need to give present to good employees ya bos ini juga harus kasih hadiah ke pegawai yang and not baik, lazy employees. bukan pegawai yang males. But if the boss give present to lazy employees, Tapi kalau bosnya kasih penghargaan ke karyawan yang malas, what will good employee think? nah apa yang dipikirkan sama pegawai yang rajin? Not fair, right? Nah, nggak adil ya. Then nobody will want to be good. Dan akhirnya nggak ada orang yang mau jadi rajin. And that's why this blessing says, give respect to those who are worthy. Makanya berkah ini mengatakan berikan hormat kepada orang-orang yang pantas dihormati. Like you have two groups of people, Nah, kalau ada dua kelompok orang, who should you give respect of your present to? nah kelompok mana nih yang mau kita berikan rasa hormat kita? People who make peace Orang-orang yang membawa kedamaian or people who make war, atau orang-orang yang bikin perang, right? ya. Because if you idolize or give respect to wrong people, Karena kalau kita mengidolakan orang yang salah, everyone will misunderstand kita akan punya kekeliruan. what is good, what is bad, what is right, what is wrong. Kita nggak akan memahami mana sih yang baik, mana sih yang buruk, mana sih yang boleh, mana sih yang nggak boleh, What we should or what we should not. mana sih yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. So again, the first group of 38 blessings. Jadi, kelompok pertama dari 38 berkah utama, Stay away from fools, menjauhi orang-orang yang tidak bijaksana, stay close to the wise, berteman dengan orang-orang yang bijaksana, and show respect to those who are worthy. dan menunjukkan rasa hormat kita kepada yang patut dihormati. The first one will protect your sati or consciousness. Berkah pertama itu akan melindungi kesadaran kita. Because fools will reduce your sati or consciousness. Karena orang yang tidak bijaksana ini akan mengurangi kesadaran atau sati kita. They will make you forget what you need to do. Mereka akan bikin kita lupa apa yang harusnya kita lakukan. Wise will make you remember what you need to do. Sementara orang-orang yang bijaksana akan membuat kita ingat apa yang perlu kita lakukan. So they will increase your sati Sehingga mereka akan meningkatkan kesadaran kita. or consciousness. Ya, atau ya, sati atau kesadaran kita. But those who are worthy, Nah, tapi mereka yang pantas kita hormati, they will increase your wisdoms. mereka akan meningkatkan kebijaksanaan kita. So eventually we can group them into two words. Jadi kalau kita bisa mengelompokkan mereka ke dua kata, In Pali, that's sati panya. ya dalam bahasa Pali ini sati panya. Sati is consciousness. Sati adalah kesadaran, That you know what you're doing. ya kita tahu apa yang kita lakukan. Whether it's good, bad, right, wrong, should not. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang pantas, dan mana yang tidak pantas. And panya is the wisdoms Dan panya adalah kebijaksanaan. and the understanding more of life and everything. Dan ini adalah pemahaman kita yang lebih dalam tentang hidup dan segalanya. The benefits of giving encouragement to those who are worthy. Dan ini adalah manfaat dari kita menghormati yang pantas dihormati. It will help you to admire proper people Membantu kita untuk betul-betul mengidolakan orang yang pantas. and not a wrong one. Dan bukan orang yang salah. And then you will respect them more and also their virtues.
Dan kita akan menghormati mereka dan juga nilai-nilai baik mereka. You will want to learn more about them. Kita mau belajar lebih banyak tentang mereka. You will have better time spent and you will not be careless. Kita akan punya waktu yang lebih bermanfaat dan tidak ceroboh. You'll be politer and wiser. Kita akan menjadi lebih sopan dan lebih bijaksana. You will copy their virtues Dan kita akan mengikuti nilai-nilai baik mereka. and follow their footsteps. Dan kita akan mengikuti langkah-langkah mereka. And then we will lower the importance of fools Dan kita akan mengurangi kemungkinan kita menjadi orang yang tidak bijaksana. and lead the whole society or the whole country to idolize proper people. Dan kita akan mendorong seluruh negara kita ini untuk mengidolakan orang yang lebih pantas. And then we will have the right view, Dan akhirnya kita akan memiliki pandangan yang benar. which is the path to enlightenment. Dan ini adalah jalan untuk kita menuju pencerahan. And these are the first 3 from the 38 steps. Nah, ini adalah 3 dari 38 berkah utama. And the first group of Mangala Sutra or 38 blessings. Nah, ini adalah kelompok pertama dari Manggala Sutta atau 38 berkah utama. The second group, Nah, kelompok yang kedua is preparing readiness for self-development. adalah untuk menyiapkan diri kita untuk perkembangan diri. Once you have turned back from the darkness, now you have to prepare your readiness. Nah, setelah kita menjauhi kegelapan, sekarang kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. But what are these 3 readiness? Tapi apa sih 3 hal yang harus kita persiapkan? Well, next time. Nah, nanti kita akan pelajari. Okay? Any question? Oke, sekarang apakah ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, sudah Chat. bisa di kolom komentar. Nanti kalau ada yang mau nanya, ketik dulu di kolom komentar. Atau misalnya mau nanya langsung ke Bante, nanti kita bisa spotlight. Ada? Ada yang mau tanya? Sekarang udah bisa nih ketik-ketik. Kalau tadi kita matiin dulu supaya nggak ganggu pas lagi Bante ceramah. Kan nanti ini oh. Kapan tanya jawab? Ya sekarang tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya, bisa diketik pertanyaannya sekarang di kolom komentar ini. Nanti aku bantu terjemahin ke Bante. Iya sekarang. Kalau ada yang mau tanya dari tadi yang Bante sudah jelasin. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanya lagi tentang, oke, kenapa kita harus berteman dengan orang bijaksana? Oke, so someone asked why we have to associate with the wise. Why? Why? Because if you do not associate with the wise, how can you know that you are already the wise? Oke, untuk Velsi Wijaya ya, pertanyaannya kan kenapa kita harus berteman dengan orang bijaksana? Nah, Bante bilang, kalau kita nggak temenan sama orang yang bijaksana ini, kita tahu dari mana orang bijaksana ini seperti apa karakternya. Because again, if you ask someone, are you a good person? They will say, I'm a good person. Karena kalau kita tanya ke orang, kamu tuh orang baik nggak sih? Dia pasti bilang, iya dong, aku orang baik. If you ask yourself, are you a good person? You might say, I'm a good person. Kalau kita tanya ke diri kita sendiri, aku nih orang baik nggak ya? Aku akan bilang, iya aku orang baik. But my good, your good, their good, are they the same? Tapi baiknya aku, baiknya kamu, itu nggak sama. They're not the same, right? Nah, kan nggak sama ya. The problem is sometimes we don't know that we don't know. Nah, masalahnya kadang-kadang tuh kita tidak tahu kalau kita tuh tidak tahu. And if we don't know that we don't know, we will never change. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita tidak tahu, maka kita nggak akan berubah. We need to find someone who can give us
instructions and advices. Nah, kita perlu untuk cari orang yang bisa kasih tahu kita nih, mana sih yang baik, mana sih yang buruk. So that we know there are many different shades of lightness and darkness. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata orang yang baik dan orang yang buruk itu ada banyak variasinya. How do you know that you are the brightest or the whitest? Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita nih orang yang paling baik atau paling terang And not still on this area? dan bukan masih berada di area yang gelap. You will not know until you associate with the wise. Ya, kita tidak akan pernah tahu sampai kita betul-betul berteman dengan orang-orang yang bijaksana. Because you know, oh, they're so good. Oh, kita akan lihat nih, oh ini sangat baik. They're still better than me. Ya, dia pasti lebih baik daripada kita. Then I want to be like them as well. Sehingga kita akan tahu, oh, saya mau jadi orang yang seperti itu. Okay. Okay, so there's a lot of question. How many question will we answer today, Lumpi? I don't know, maybe 10 more minutes, I guess. Okay, let's me pick. Is it all right if we are still friends but secretly a backstabber behind our back? Well, if you know, got backstrapped once, then you probably do not want to be friends with those people again. Oke, jadi Princess Nika itu tanya, boleh nggak sih kita temenan, tapi sebenarnya di belakang tuh kita tusuk dia dari belakang. Nah, Bante bilang sebenarnya kalau kita nusuk orang dari belakang ya kita harusnya nggak jadi temen. And that's why this one say don't associate with fools. Nah, itu makanya blessing yang pertama itu, berkah yang pertama itu jelas-jelas bilang kita tidak boleh berteman dengan orang yang tidak bijaksana. But if they're still around, Tapi kalau misalnya mereka emang ada di sekitar kita, avoid them. kita harus hindari mereka. Talk to them less. Ya, kita hindari bicara sama mereka. Be more mindful. Ya, kita harus jaga kesadaran kita And be sure that they're not gonna backstrap you again. dan kita harus memastikan mereka nggak tusuk kita lagi dari belakang. Because you know that this guy may backstrap you. Tahu nih, oh ternyata dia tuh suka nusuk kita atau ngomongin kita dari belakang. So you will not give them your biggest heart. Jadi jangan kasih mereka hati kita yang besar. Maybe just a small piece, Jadi kasih hati kecil aja. but not wholeheartedly. Ya, jadi jangan temenan sama mereka sepenuh hati. Okay? Oke, next question dari Maximilian Canas. Should a good Buddhist follow the law? What if the law is immoral? How can we know it? Thank you, Bante. There are many kinds of laws. Nah, jadi Maximilian nanya, apakah seorang Buddhis ini harus mengikuti hukum? Jadi Bante Some bilang laws, ada banyak hukum, some laws were the law of the nature. ada hukum-hukum yang memang hukum alam. Some laws were made by human. Ada yang dibuat sama manusia. The laws that were made by the nature, we have to obey them. We cannot break them. Nah, kalau hukum yang memang sudah dibuat sama alam, kita nggak bisa langgar, kita harus ikuti. Some laws that were made by humans, sometimes they can be changed. Nah, tapi kalau yang dibuat sama manusia itu masih bisa berubah. They keep changing. Dan hukum yang dibuat manusia itu selalu berubah-ubah. My advice is Nah, saran Bante, don't break any laws of your country. jangan langgar hukum apapun yang ada di negara kita. Otherwise, you will be in trouble. Karena nanti kita akan punya masalah. But the most important is Tapi yang paling penting adalah do not break the law of karma, jangan melanggar hukum karma. because that's gonna give you the biggest trouble in the future. Karena ini akan membawa masalah yang paling besar buat kita di masa yang akan datang. Although some laws are silly, Nah, walaupun mungkin ada aturan-aturan yang nggak masuk akal, especially man-made law. terutama
aturan-aturan yang dibuat sama manusia. But if we break them, we are in trouble. So better Tapi follow them. kalau kita langgar, kita dapat masalah. Jadi kita ikutin aja. Suppose that there is a road and that says you cannot drive more than 40 kilometers per hour. Misalnya nih ada aturan, kamu nggak boleh nyetir lebih dari 40 km per jam. But you believe that you could drive more than 40 kilometers. Tapi kita percaya, saya bisa nih ngebut lebih dari 40 km per jam. But because it say already 40 kilometers, you have to drive 40 kilometers. Tapi karena aturan yang 40 km per jam, ya kita nyetirnya 40 km per jam. If you drive 60 kilometers, maybe you'll be fine. Like Karena kalau giving kita some tickets. karena kalau kita ngebut misalnya sampai 60 km per jam, kita bisa ditilang. That's man-made law. Dan itu adalah hukum yang dibuat sama manusia. Maybe in the future, someone will say, hey, let's change the law from 40 kilometers to 60s. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya akan ada yang bilang, kita ubah aja aturannya dari 40 ke 60. But the law of karma, for example, Tapi hukum karma misalnya, don't kill someone. jangan membunuh. Because if you kill someone, Karena kalau kita membunuh, that will be the consequences you have to face. kita akan menghadapi akibat yang nantinya harus kita hadapi. Okay. Oke. Any time for one more question? Yeah, please. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya dari Gilbert Kosasi. How do wise people make decisions in difficult situation? Okay, I give you 3 advices. Oke. Bante kasih 3 jawaban. Make decisions from all perspective. Jadi, untuk kita bisa mengambil keputusan yang baik, kita perlu untuk mempertimbangkan semua sudut pandang. We say you put yourself in other people's shoes. Kita perlu untuk lihat sudut pandang orang lain, Not only from your side, bukan hanya dari sudut pandang kita, but from everybody's opinions. tapi dari sudut pandang orang lain juga. Then you will not make wrong decisions. Maka kita nggak akan mengambil keputusan yang salah. Any decisions that you make, Semua keputusan yang kita ambil, you consider good, yang kita anggap baik, your friends consider good, teman kita anggap baik juga, your parents say good, orang tua kita bilang baik juga, the wise people say good. orang bijaksana juga bilang baik juga. Forget about the fools. Nah, kita lupakan semua orang-orang yang tidak bijaksana. For good one, okay? Ya, hanya yang baik. Second, Nah, yang kedua, consider long-term effect. kita harus lihat nih, apa dampak jangka panjangnya. Some decisions make you feel happy, Ada keputusan-keputusan yang bikin kita bahagia, but long-term you feel sad. tapi jangka panjangnya akan bikin kita sedih. For example, you have a fight with your parents. Misalnya nih, kita berantem sama orang tua kita. Your parents say, don't do this, Orang tua kita bilang, kamu jangan begitu. but you don't agree. Tapi kita nggak setuju. So your decision is to run away from home Terus kita memutuskan, saya mau kabur aja dari rumah. because you want to hurt your parents. Nah, karena kita mau menyakiti orang tua kita. You may feel good at that time, Nah, kita mungkin pada saat itu nggak merasa enak. but long-term, you're not okay. Ya, apalagi di masa yang akan datang, kita nggak akan merasa baik. When you get angry at your friends Nah, kalau kita merasa marah sama teman kita, and you punch them on their face, nah, terus kita tonjok dia, maybe you feel good at that time, mungkin kita akan merasa senang pada saat itu. but you feel bad afterward. Tapi kita merasa nggak enak belakangnya. So decisions that will be wrong later on is not good. Tapi jadinya keputusan yang akan kita sesali di masa yang akan datang itu bukan keputusan yang baik. And the third one, make decisions when your mind is clear. Dan yang ketiga, kita harus membuat keputusan itu kalau pikiran kita sedang jernih. Because if your mind is clouded, it's like you make decisions with dirty glasses.
Ya, karena kalau kita membuat keputusan dengan pikiran yang kotor, itu seperti kita pakai kacamata yang kotor. When you make dirty, when you wear dirty glasses, Dan kalau kita pakai kacamata yang kotor, you will not see properly, right? kita nggak akan bisa melihat dengan jernih. Unless you start cleaning your glasses, Ya, dan kita perlu untuk membersihkan kacamata kita, then you see better. sehingga kita bisa melihat dengan lebih baik. So when your mind is clear, you're gonna make better decisions. What is good, what is bad, what is right, what is wrong, what you should not. Jadi kalau kita bisa punya pikiran yang jernih, kita akan bisa membuat keputusan yang lebih baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. So remember 3 things today. Jadi ingat 3 hal hari ini. Put yourself in other people's shoes. Make decisions from everyone's opinions. Kita harus melihat dari sudut pandang orang lain. Second, make long-term judgment instead of short-term effect. Yang kedua, kita lihat dampak jangka panjangnya. Jangan lihat hanya dari jangka pendeknya aja. And third, Dan yang make ketiga, decision with clear mind. buatlah keputusan dengan pikiran yang jernih. Okay, Okay, thank you so much, Lumpi. I think that's for today. right. Let us bow to you first. Mari teman-teman, kita semua merangkapkan kedua tangan Or dan kita maybe we bernamaskara. do the chanting first and Ah, then bow. sure, Okay, sure. Mari all kita right. merangkapkan kedua tangan. Kita akan melakukan puja bakti untuk menutup sesi pada hari ini. Arahang samma sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivademi bow. Buddho menato, Buddha is our refuge. Sawakato bhagavata dhammo, dhammang namasami bow. Dhammo menato, Dhamma is our refuge. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho, saṅkhang namami bow. Saṅkho menato, Saṅkha is our refuge. Thank you, Rumpi. Mari teman-teman kita bernamaskara sebanyak 3 kali kepada yang mulai Bante John. Namaskara dimulai. Namaskara. Namaskara. Okay. Namaskara. Thank you, Vic. Thank you very much, everyone, for your attention. And sorry for a little bit of the technical glitch, that the blackout and the connection problem. But yeah, I'm happy to be today, and also we're looking forward to the next time. Oke, jadi Bante bilang terima kasih teman-teman sudah ikut pada hari ini dan Bante juga minta maaf karena tadi ada masalah sinyal sedikit dan semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan segala hal yang lebih baik. Okay, bye. Oke, goodbye Lumpi. Thank you so much. See you next week. Good night. Good Good night. Bye. night. Oke. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menyudahi hari ini, mari kita foto bersama sebentar. Ya, jadi boleh dinyalain dulu kameranya. Aku tahu teman-teman tadi udah ada yang nggak sabar pengen ini dan itu, tapi tadi kan ada gangguan sinyal sedikit ya. Jadi kita molor sedikit nggak apa-apa ya, supaya yang Bante ajarin semua bisa dapat hari ini. Oke, let's take a group picture together. Senyum aja dulu, kita nggak tahu kamu ada di layar nomor berapa. Senyum ya. Oke, next. Senyum terus. Giginya jangan lupa kelihatan. Senyum. Oke, udah semua ya. Oke, is it done, Lumpi Sati? Oke, yang belakang-belakang kayaknya nggak nyalain video, nggak apa-apa. Oke, jadi sesi hari ini sudah selesai, teman-teman. Terima kasih banyak. Aku mau ingetin aja bahwa minggu depan itu kita akan melakukan hal yang sama lagi seperti ini. Ya, jadi nanti akan ada
pelajaran lagi bersama dengan Bante John lagi di jam yang sama. Jadi tanggal 7 September kita akan mulai lagi dari jam 6 sampai jam 8. Semoga tidak ada gangguan sinyal lagi seperti hari ini. Jadinya kita bisa mulai dan selesai tepat waktu ya. Linknya sama, jadi kita akan pakai link ini terus-menerus. Dan untuk mengingatkan, eh, ujian IMEC kita itu nanti akan dilakukan di bulan Oktober ya. Dari tanggal 25 Oktober sampai 27 Oktober. Jadi teman-teman nanti silahkan ikuti berita-berita yang ada di grup ya. Nanti ujiannya di mana, kemudian pusat ujiannya di mana dan segala macam itu nanti akan diinformasikan berikutnya ya. Ini semua informasinya nanti bisa diikuti di www.imec.club atau kalau ada pertanyaan bisa di email ke imec.mbmi atau imec.mbmi@gmail.com ya. Bukunya, tadi kalian tanya, nanti ada bukunya nggak sih? Ada bukunya, nanti kalian bisa download, ya. Kalian bisa download, kalian bisa baca. Nanti eh, semua gratis, kalian bisa pelajarin di situ. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, ini adalah jadwal tutoring sampai bulan Oktober nanti, ya. Jadi hari ini pertama, minggu depan sampai tanggal 19 Oktober, kemudian tanggal 25-nya kalian ujian, ya. Begitu. Um, Next, Tumpi. Sati. Oke. Ini sekedar mengingatkan apa hadiahnya ya. Nanti hadiahnya ada juara nasionalnya itu juara satu ada 10 juta hadiahnya. Kemudian akan dapat plakat dan paket tur acara penghargaan Maga Puja ke Thailand ya. Di sini, di grup ini ada yang juga sudah jadi juara nih tahun-tahun lalu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa tanya-tanya gimana sih hadiahnya dan acaranya gimana. Tapi seperti tadi Bante John bilang, orang yang dapat hadiah mungkin nggak semuanya. Tapi kita semua diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari mengikuti pelajaran tentang 38 berkah utama ini. Karena itu adalah hadiah yang menjadi paling utama dari pelajaran ini ya. Dapat uang, dapat hadiah, dapat jalan-jalan itu bonus, tapi kita menjadi pribadi yang lebih baik, mengikuti Dhamma dengan baik itu adalah hal yang paling utama. Gitu. Semua informasi ini nanti kalian bisa dapatkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Ada Cici Catherine juga yang bisa ditanya-tanya di sini. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup atau di email. Gitu ya. Oke, sekarang sudah jam 8 lewat. Sepertinya kita bisa sudahi. Sampai ketemu lagi di minggu depan, tanggal 7 September 2024 di jam dan tempat yang sama. Oke, terima kasih banyak semuanya. Namo Buddhaya, selamat malam.